Insulin merupakan sebuah zat yang dapat mengikat glukosa dan menjadikannya sebagai bahan bakar otot untuk menghasilkan energi. Sebenarnya, zat ini mampu diproduksi secara alami oleh tubuh. Namun, penyalahgunaan insulin kerap dilakukan untuk memberikan kekuatan yang lebih dan meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, jika sering digunakan dengan jangka panjang, insulin dapat menyebabkan kerusakan pada otak yang bisa memicu kematian. Tipe insulin bervariasi, bergantung pada seberapa cepat insulin bekerja, waktu kerja maksimal, dan durasi kerja insulin dalam tubuh. Karena terapi insulin selalu membutuhkan peningkatan dosis dan tidak nyaman, banyak dokter merekomendasikan penggunaan insulin basal dengan insulin yang diberikan pada waktu makan saat dibutuhkan. Insulin basal ditunjukkan untuk menjaga kadar glukosa darah tetap terkendali selama periode puasa atau tidur. Terdapat dua jenis insulin basal, yaitu insulin intermediate acting atau kerja sedang dan insulin long acting atau kerja panjang untuk menyerupai mekanisme tubuh pasien sehat dalam melepaskan insulin. Insulin bolus atau insulin short acting atau kerja singkat atau rapid acting atau kerja cepat harus diberikan untuk mencegah peningkatan kadar glukosa darah setelah makan. Insulin reguler atau short acting digunakan pada waktu malam, mulai bekerja dalam waktu 30 menit. Bekerja maksimal dalam 2 hingga 3 jaman. Efek bertahan hingga 6 jam. Lalu insulin neutral, protamide, hagedron atau NPH harus diresuspensi atau mengaduknya perlahan dengan memutar pen sebelum digunakan. Contoh Humulin R dibanding dengan untuk memompa insulin hanya Humulin R yang tersedia di Indonesia. Insulin kerja cepat digunakan pada waktu makan, mulai bekerja dalam 15 menit, bekerja maksimal dalam sekitar 1 jam. Efeknya bertahan hingga 4 jam. Contohnya Glulisien, Lipspro, dan Aspar, semua produk belum tersedia di Indonesia. Insulin kerja sedang digunakan sehari sekali, bekerja maksimal 4 hingga 8 jam setelah injeksi. Efeknya bertahan hingga 18 jam. Jika diinjeksikan sebelum tidur, insulin akan bekerja maksimal pada dini hari, yaitu saat insulin paling dibutuhkan. Contohnya NPH, Humulin N, dan Novolin N. Hanya Humulin N yang tersedia di Indonesia. Lalu ada insulin kerja panjang, menurunkan kadar glukosa secara bertahap. Efeknya dapat bertahan hingga 24 jam. Lalu untuk contohnya itu seperti Detemir atau Levemir dan Glargine atau Lantus yang tersedia di Indonesia. Ultra long acting insulin, yaitu digunakan sehari sekali. Efeknya dapat bertahan lebih dari 24 jam. Contohnya itu Degludec atau Tresiba, tapi itu belum tersedia di Indonesia. Premixed insulin memiliki kombinasi insulin kerja sedang dan kerja cepat dalam jumlah yang spesifik dalam satu botol atau pen insulin. Terdapat beragam sistem penghantaran insulin, di antaranya dengan menggunakan spuit, pen insulin, atau sekali pakai atau isi ulang. Injektor tanpa jarum yang menggunakan tekanan sangat tinggi untuk mendorong semprotan
semprotan halus insulin melalui kulit dan insulin hirup. Pompa insulin menghantarkan insulin yang dibutuhkan tubuh 24 jam sehari melalui kateter yang dipasang di bawah kulit. Meskipun perangkat ini telah digunakan untuk menangani DTI selama 35 tahun, penggunaannya semakin luas dalam 15 tahun terakhir. Semua insulin NPH serta lente dan ultralente atau yang disebut insulin kabut, all cloudy insulins, perlu dikocok untuk memastikan suspensi insulin merata di seluruh cairan, untuk memastikan keefektifannya dan untuk mengurangi fluktuasi glukosa darah. Pastikan agar insulin tercampur secara merata dengan membolak-balikan botol dari ujung ke ujung selama beberapa kali atau dengan memutar botol perlahan di antara telapak tangan. Efek samping umum menggunakan insulin adalah: yang pertama, kenaikan berat badan awal saat sel mulai mengambil glukosa. Yang kedua, gula darah yang turun terlalu rendah atau hipoglikemia. Yang ketiga, ruam, benjolan atau pembengkakan di sekitar tempat suntikan. Yang keempat, kecemasan atau depresi. Dan yang kelima, batuk saat diinjeksi insulin. Suntikan insulin menyebabkan sel-sel dalam tubuh menyerap lebih banyak glukosa dari aliran darah. Akibatnya, jika suntikan insulin terlalu banyak atau disuntikan pada waktu yang salah, dapat menyebabkan penurunan gula darah yang berlebihan. Jika kadar gula darah seseorang turun terlalu rendah, maka mungkin mengalami gejala seperti pusing, kesulitan berbicara, kelelahan, kebingungan, kulit pucat, berkeringat, atau otot-otot berkedut, kejang sampai hilang kesadaran. Mekanisme kerja insulin adalah memindahkan glukosa darah untuk masuk ke dalam sel melalui membran plasma. Glukosa tidak dapat langsung menetrasi sel atau masuk ke dalam sel, sehingga memerlukan transport untuk glukosa, kecuali untuk jaringan yang memerlukan secara kontinu asupan glukosa seperti otak, hati, sel darah merah dan putih, serta bagian sel-sel lainnya.